saya lihat fasilitasnya cukup bagus juga. Tapi awal-awalnya dulu memang saya mulai sepak bola memang mulai kompetisi dari SMP sebenarnya, tapi belum profesional. Menginjak tahun 94 95 baru saya ke profesional, pertama kali main profesional ya di PSIM. Kan gitu. Dan kebetulan juga hanya setengah musim waktu itu. Jadi kenapa saya sampai ke Pelita? Jadi sebelumnya saya membela PSS waktu itu Liga Divisi 2 waktu itu. Kebetulan lawan PSW Bogor yang ngelatih waktu itu, terus beliau ngelatih Pelita kan gitu. Jadi saat bukan Yusak Sutanto. Oh, Yusak Sutanto ya. Jadi saat lawan PSB dia ngelihat saya, terus saya pindah ke PSIM, begitu PSIM selesai kompetisi, saya diambil oleh Yusak ke Berarti Pelita. dulu PSIM paruh kedua masuknya. Iya, paruh kedua ya. Paruh kedua. Yusak Sutanto itu juga belakang di ya itu tadi Persita Tim Solo FC. Oh, Solo ya, FC ya. Nah, ini kan tim bertabur bintang dulu. Ya. Nah, sebagai Nyun Sewu, wong desa itulah istilahnya ya. Kalau dulu kan dia masih dipandang sebelah mata, betul. Betul. Dulu praktis paling cuman Iswadi Idris ya yang dari sini ya. Yang moncer di ini yang paling dikenal gitu. Itu kan masuk ke Pelita di situ. Saya lihat Pelita itu pernah ada ini, Bung Yuda. Pada zamannya pernah ada Mario Kempes. Mario Kempes, tapi main back. Itu legenda sepak bola juga ya Mario Kempes. Jadi buat saya di Pelita pengalaman sendiri. Artinya saya pernah bermain bersama siapa yang Kamerun striker. Bukan. Roger Milla ya. Roger Milla ya. Roger Milla pernah Mabuang Kesak. Kebetulan juga pernah dilatih Mario Kempes. Mario Kempes waktu itu melatih juga ikut bermain. Dan waktu itu memang Mario Kempes sangat mempercayakan saya. Mungkin tipikal yang dia inginkan ada daripada saya. Jadi waktu Mario Kempes ngelatih saya lebih banyak inti gitu. Berapa musim coach di Pelita? Saya 6 musim di sana. 6 musim lama banget ya. Lama sekali ya. Sampai kumisan mungkin. Sawangan ya tapi. Ya, kami tinggal di Sawangan. Jadi waktu itu memang fasilitasnya cukup bagus. Kita punya lapangan 2, lapangan taktisnya 1, kolam renang ada, tempat fitness ada. Waktu itu juga ada diklatnya. Jadi buat saya memang sebuah klub memang harus seperti itu kan gitu. Tapi sayangnya justru ke sini semuanya enggak seperti itu, sayangnya kan gitu, enggak dikelola seperti itu kan gitu. Kalau dibanding coach zaman dulu sekelas Pelita itulah yang dibilang fasilitas oke. Dibanding dengan sekarang perbandingannya gimana? Dari sisi ya ini overall ya, kita nggak ngomong 1-2 klub ya, overall. Termasuk ketika Coach Seto masih aktif sebagai mulai pensiun pesepak bola usia 39 ya. 39. Nah, mungkin kan juga ngalami karena zamannya udah agak berubah. Itu dari sisi fasilitas, dari sisi kesejahteraan kalau dibanding zaman dulu gimana coach? Zaman dulu sama sekarang sebenarnya ya kalau kita bandingkan Pelita punya fasilitas. Kalau selama saya di Jogja kita kesulitan lapangan kan gitu. Kadang latihan di lapangan kampung kan gitu. Tidak punya lapangan sendiri, tidak punya mes sendiri misalnya kan seperti itu. Jadi ini sebenarnya bisa dan mampu kalau mau kan gitu. Cuman ya memang semuanya perlu dengan dana yang besar dan keseriusan di situ sih kan gitu. Jadi saya pikir Indonesia kalau mau berbicara ke internasional ya memang semuanya proses. Harus begitu ya. Harus akademinya juga harus ini ya. Betul. Nah coach, sorry ya Bung, sebentar ya Bung. Santai. Saya juga mau tanya nih. Kalau udah ngomong internasional saya langsung inget. Waduh. Berarti saya salah ngomong nih. Nanti banyak pertanyaan nih. Apalagi tadi kan sempat main di lapangan kampung, main di ini itu kan padahal kalau cedera itu momok pemain ya udah habis, habis gitu ya. Betul. Nah mungkin Coach Seto punya nggak coach pengalaman yang cedera parah itu terus akhirnya waduh ini kayaknya akhir karir saya sebagai pesepak bola pernah terjadi dan itu di Pelita sebenarnya. Jadi waktu itu saya cedera lutut. Cedera lutut itu saya rest nggak main bola selama sebulan kan gitu. Jadi awalnya hanya seminggu rest, seminggu jalan, seminggu berikutnya jogging, seminggunya berikutnya baru ada aktivitas kan gitu. Jadi sebulan saya rest. Waktu itu belum ada operasi itu sih. Jadi lebih
maintenance dari dokter. Treatmentnya masih belum secanggih sekarang ya? Ya, artinya kan gitu. Dan mungkin dulu operasi kita juga takut-takut juga sih. Gitu. Jadi karena di situ ada fasilitas kolam renang, ada fitness, ya kita manfaatkan di sana untuk penguatan kan gitu. Itu terjadi di Pelita dan kambuh lagi saat di Persiba kan gitu. Saat di Persiba, jadi waktu itu divisi 1 itu ya waktu itu ya? Persiba ya? Divisi 1 ya, mau naik divisi utama kalau nggak salah. Jadi sempat di sana terus cedera akhirnya saya jadi asisten plus merangkap pemain dan akhirnya Persiba bisa naik ke divisi utama. Waktu itu levelnya yang tertinggi di divisi utama kan gitu. Jadi memang buat pemain sih momoknya ya cedera, apalagi lutut. Kalau ankle sudah sering kan. Saya jadi ingat ini coach U19 kemarin ya, Bagus Kavi ya. Nah, ya. Itu untungnya penanganan dia. langsung. Ya. Ini kabarnya udah membaik ya. Padahal parah sekali gitu. Ya, harapan saya juga Bagus kan potensi. Ya. Gitu. Harapan saya itu memang penyembuhannya juga optimal, jadi bisa bermain lagi kan gitu. Oke. Ya, Bung Sigit kalau ngomongin kancah internasional ya. Pernah lihat di Pilot Tiger ya? Iya. Nah, itu gimana ceritanya coach? Saya dulu sempat lihat Piala Asia waktu di Jakarta 2 kali dan sedihnya pas saya lihat mesti kalah gitu loh. itu pengalaman yang bagi saya pribadi ya, nyanyi Indonesia Raya bisa meneteskan air mata tuh ya nonton bola. Selain itu saya belum pernah. Bener, sampai merinding sampai sekarang. Karena saking itu loh, satu stadion begitu loh. Nasionalismenya benar-benar keluar. Nah itu gimana coach waktu itu coach? Pengalaman di Tiger. Artinya begini, saya merasa sih keberuntungan saya waktu itu di Timnas kan gitu. Justru saya di Timnas banyak mengoleksi waktu Piala Kemerdekaan juara 1. Piala Tiger yang Mas sebutkan tadi juara 2 dengan tuan rumah Thailand. Kita diajar di situ. Tapi minimal waktu itu kita sudah sampai final dengan maksudnya pembentukannya juga sedikit instan juga gitu. Walaupun dengan proses, jadi terus ada Piala Ho Chi Minh juga, Ho Chi Minh City sana kita juga juara. Vietnam ya itu ya? Iya di Vietnam. Artinya kalau di Piala Tiger mungkin di finalnya kita sudah kehabisan ini ya. Energi ya. Energinya sudah habis kan gitu. Dan waktu itu sebenarnya saya rumah lagi ya. Sebenarnya waktu itu saya tampil juga dalam kondisi yang tidak fit. Maksud saya ini sedikit mulai terasa ya. Tapi waktu di lawan Vietnam saya dimainkan full justru di situ. Di Thailand sudah terasa tapi saya dicoba main tapi enggak sampai maksimal ya. Enggak maksimal. Saya setengah babak berganti. Ditarik, ya. Dan itu pengalaman tersendiri, saya bisa cetak gol lawan Vietnam dengan first time kan gitu. Menjadi memori saya juga kan gitu. Membekas sampai sekarang ikut ya. Iya, betul. Bung Sigit mungkin ada pertanyaan dari teman-teman di dunia maya? Ya, di dunia maya kita buka HP dulu ya. Maaf ya, kita buka HP dulu. Monggo silakan teman-teman Tribuners. Sebenarnya udah pertanyaan yang sudah tirik-tirik ini bahasa Jawa nih. Nah ini sebenarnya mau saya tanyain coach. Kebetulan ada juga netizen yang nanya, nah sekalian aja biar dijawab. Coach Seto kan kalau secara usia ya di atas kita jauh lah, di atas jauh. Tapi mungkin teman-teman di rumah bisa lihat perut kami berdua sudah seperti ini, sementara enggak, saya enggak legit, santai saya Bung Sigit, ini enggak apa-apa, ini enggak. Kaos juga. Iya. Saya dari tadi juga ngelirik terus, aduh kok bisa gitu ya maksudnya. Nah, itu makanya, ini kebetulan ada pertanyaan juga, ini kan tentu pola hidup ya. Betul, pola hidup. Karena ya enggak semua atlet begini juga. Enggak semua setelah juga. Pensiun juga pelatih juga gini juga ada. Nah ini coach pertanyaannya. Kebiasaan coach Seto dalam menjaga pola hidup dan asupan makanan selama jadi pemain pro bagaimana? Nah, ya artinya memang kita harus benar-benar jaga kan gitu. Artinya kalau pemain atau atlet berbeda dengan orang biasa lah kan gitu. Artinya memang secara gizi memang harus terjamin dari yang 4 sehat 5 sempurna lah kan seperti itu. Tapi yang lebih kita menjaga diri itu yaitu pola makan dan pola hidupnya kan gitu. Itu yang paling penting. Makan juga biasa, maksudnya 3 hari sekali, 3 kali sehari. Menunya kan coach. Gitu. Kalau menu sih ya seperti biasa juga, cuman kita bisa mengatur saya dulu juga makan kadang banyak waktu muda.
Tapi setelah menjadi pemain artinya kita harus jaga kan gitu. Berat badannya idealnya seperti apa, dan mungkin juga saya terbiasa saat saya bermain bagus saya berat badan berapa. Itu yang saya tentukan kan gitu. Oh, ada ukurannya ya? Sebenarnya ya pasti ada lah ukuran ideal, tapi kita lihat mungkin Maradona dengan gempa seperti itu juga artinya kan saya lebih melihat bukan masalah idealnya seperti apa, tapi si pemain dengan kondisi berat badan seberapa dia bermain bagus, itu yang dipertahankan. Tapi temennya Coach Seto bagus itu, perutnya udah gendut waktu Carlos de Melo. Main bolanya gocakannya masih bagus ya, walaupun mungkin fisiknya drop. Ya itu skill. Nanti endurance-nya ya yang ngaruh ya, ketahanannya ya Coach ya. Pasti. Tapi kalau dilihat dari cerita Coach Seto memang habit Bung Sigit ini. Jadi karena sudah habit akhirnya ke bawah sampai sekarang gitu ya. Mungkin pola istirahat tadi yang belum. Betul. Diatur nggak pola? Bagaimana sih pola istirahatnya? Sewaktu saya masih